Shalom, selamat pagi. Nama saya Herti Sitorus, guru agama Kristen di SD Negeri 091547 Raja Maligas, Kecamatan Utabayu Raja, Kabupaten Simalungun, salah satu mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 di LPTK YKN Tarutung. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 091547 Raja Maligas pada kelas 4 dengan materi ajar Aku Mau Hidup Rukun. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, baik, semangat ya. Seperti biasanya, kita sebelum belajar, Ibu panggilkan 2 orang ke depan. Giliran hari ini siapa ya? Biar enak suasananya kita tutup aja ya sayang. Oke, baik, mulai. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Bila roh Allah ada, 1, 2, 3, lihat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo tari, semangat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas Kau sudah memberikan kami atas kehidupan Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami Tuhan. Berilah kami Tuhan kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Dan Yesus, berilah kesehatan kepada guru-guru kami dan orang tua kami. Dan berilah juga mereka rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan. Dan Yesus, banyak dosa kami perbuat. Kiranya setelah itu, supaya tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu pada hari ini, esok kekal sampai selamanya. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ibu sapa dulu ya, biar semangat kita ya. Apa kabar anak kelas 4? Baik. Luar biasa. Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Oh, berarti semangat ini semua ini. Kehadirannya juga semangat ini Bu, tengok ya. Kayaknya tidak ada yang absen ini kan anak-anak? Oke, tidak perlu Ibu absen karena memang tidak ada yang absen ya. Oke, baiklah. Kita hadir semua pada saat ini anak didik kami sekalian. Oke. Nah, siap untuk belajar? Siap, Bu. Bagus. Atur posisi tempatnya sudah. Barisan ini sudah. Sudah, oke. Kalau baiknya jangan ada yang pakai topi ya sayangnya dalam ruangan ya anakku. Kita biar rileks belajarnya. Oke. Gak ada lagi, sudah siap? Ya, bagus. Untuk pelajaran kita sekarang ini adalah kita lanjut ke bab 6 ya. Kenapa? Karena minggu yang lalu sudah bab 5 yang berjudul Aku Mau Hidup Rukun. Bagus. Berarti masih ingat apa untuk pelajaran selanjutnya. Berarti tadi malam semua belajar kan? Iya, Bu. Bagus. Oke, sebelum kita lanjut materi kita Aku Mau Hidup Rukun, Ibu mau bertanya dulu sama kalian ya. Bagaimana rupanya hidup rukun itu? Bagus. Bagus. Ada lagi? Bagus, saling memaafkan. Bagus, tidak membeda-bedakan teman. Oke, mantap. Nah, kemudian untuk selanjutnya pertanyaan Ibu, apa rupanya manfaat hidup rukun itu? Bagus, tercipta kerukunan, tercipta kedamaian. Bagus. Ada lagi? Barisan ini? Oke, mantap, bagus. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari, masih ingat anak-anak minggu yang lalu? Bagus, masih segar. Apa itu? Mengaji.
Bagus, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Nah, berarti karena pelajaran kita mulai dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12 nanti sampai akhirnya, bahwa semua judul-judul ataupun materi kita itu berkesinambungan. Berkesinambungan dia ya. Nah, minggu yang lalu sudah bertekad, sudah bulat tekadnya, sudah disimpulkan di dalam pelajaran kita dan sudah dilakukan. Ibu sudah percaya itu sudah kalian lakukan, bahwa kalian itu semua sudah mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Nah, berhubunglah ke judul kita. Setelah kamu sudah bertekad untuk mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, maka akan terciptalah hidup rukun. Makanya sekarang kita harus memfokuskan, aku mau hidup rukun. Gak ada yang tidak mau, karena semua adalah ciptaan Tuhan yang menuruti firman Tuhan. Oke, aku mau hidup rukun. Nah, sepertinya seperti biasanya di zaman sekarang ini sudah modern ya anak-anak ya. Kita lihat sudah Ibu sediakan di sini hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam hidup rukun itu ya. Kita lihat yang pertama sekali tujuan pembelajaran itu ya. Tujuan pelajaran ini, tujuan hidup rukun ini kita pelajari adalah supaya kita atau siswa mampu, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Siswa mampu menuliskan manfaat hidup rukun dan mendaftarkan contoh hidup rukun. Nah, setelah nanti kita pelajari harus mampu, oke? Yang kedua, apalagi membuat 1, 2, 3 ya. Kreatif yang berisi tekad untuk arah hidup rukun. Nah, sudah kita pelajari tujuannya. Nah, sekarang kita pelajari hidup rukun itu apakah artinya? Oke, hidup rukun. Ada yang tahu di benaknya itu setelah udah digambarkan tadi itu tujuan pembelajarannya, ada yang mau memberikan komentar, oh hidup rukun itu ini Bu artinya gitu. Ada? Hidup rukun itu apa? Oke, kita jelaskan. Ibu jelaskan ya. Hidup rukun itu adalah pola hidup. Baca semua. 1, 2, 3 ya. Pola hidup yang saling menghargai, menghormati, dan menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, sementara tidak hanya itu pengertiannya. Secara Alkitabiah, pengertian hidup rukun itu Ibu bacakan untuk kita ya. Pengertian secara Alkitab atau menurut Alkitab bahwasannya hidup rukun itu adalah hidup yang damai, sejahtera dan penuh kasih serta saling tolong-menolong. Rukun juga berarti menciptakan harmoni dan kehidupan bersama. Kalau sudah tercipta ini semua sudah nyamanlah hidup kita ya kan? Nah, sekarang masalahnya bagaimanakah cara kita menciptakan ini semua supaya hidup saling mengasihi, hidup saling tolong-menolong, maka buanglah rasa egoisnya. Kan? Oke, setelah itu kalau kita membuang rasa egois kita, kalau kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri yang sudah kita pelajari, maka terciptalah hidup rukun itu. Oke, Ibu mau bertanya, sebelum Ibu menunjukkan gambar, karena kan kita zaman sekarang ini kan sudah canggih, ya kan? Sudah bisa kita tampilkan di sini alat peraganya berupa gambar. Ibu tampilkan nanti di sini alat peraganya berupa gambar, biar langsung dilihat ya. Kalau Ibu tunjuk-tunjuk nanti susah. Oke. Sebelum Ibu perlihatkan bagaimana hidup rukun itu di rumah, bagaimana hidup rukun di sekolah, dan bagaimana hidup rukun di masyarakat. Oke ya, sebelum Ibu tampilkan gambarnya, ada nggak memberikan contoh bagaimana hidup rukun di sekolah? Tunjuk tangan. Oke, di sekolah. Yang pertama tadi si Kaila ya, kedua, ketiga. Oke, ayo. Bagus. Bagus. Tidak mengejek teman dan harus menghargai guru. Bagus. Mantap. Oke, seperti itulah contoh hidup rukun di sekolah. Nah, kemudian ternyata tadi kita baca di masyarakat, di rumah. Ada yang bisa memberikan contoh hidup rukun di rumah? Intan. Oke, ayo Intan. Tidak berebut mainan bersama adik. Bagus. Si Risti. Menghormati orang tua. Bagus. Si Karen.
Membantu orang tua pekerjaan. Bagus. Si Tasya, kalau di rumah? Tidak melawan orang tua. Bagus. Semua cinta sama orang tuanya. Itulah hidup rukun. Ya, tidak mau bertengkar. Oke. Nah, kita lihatlah dulu. Ya kan? Baru kita bandingkan nanti. Kenapa rupanya harus hidup rukun? Apa rupanya dampaknya kalau tidak hidup rukun? Ya kan? Oke, jadi sebelum Ibu membuat gambarnya ya. Tadi sudah Ibu tanya ya. Kita lihat dulu contoh apanya. Kita lihat dulu dasar Alkitabnya. Karena setiap pelajaran agama itu harus ada dasar Alkitabnya. Jadi enggak kata-kata ibu, enggak kata-kata orang tua, enggak kata-kata masyarakat, enggak kata-kata pemerintah. Ya kan? Kita lihat dari awalnya karena sumber kehidupan manusia itu beragama Kristen itu adalah Alkitab. Disinilah semua pelajaran hidup orang Kristen. Nah, ternyata kita orang Kristen diajak untuk hidup rukun berdasarkan nats Alkitab yang sudah disediakan di sini. Kita lihat Kejadian 26 ayat 12 sampai 35. Oke, dilihat ya, hanya dibuka aja Alkitabnya coba. Coba buka Alkitabnya dan juga di sini biar Ibu simpulkan. Ibu buka juga Alkitabnya biar langsung Ibu simpulkan ya. Kejadian 26 ada yang sudah buka, Nak? Iya. Satu ayat aja baca Septian mengawalinya ayat 12. Satu ayat aja. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Iya, bagus, sebab ia diberkati Tuhan. Oke, begini, Ibu simpulkan kenapa ini menjadi dasar Alkitabiahnya, yaitu hidup rukun. Aku mau hidup rukun. Kita lihat itu masalah Ishak. Ishak adalah anak Abraham yang ia hidupnya rukun di dalam keluarga. Bagaimana ia menciptakan hidup rukun di keluarga dan bagaimana ini menjadi dasar Alkitabiahnya kita di dalam judul kita Aku Mau Hidup Rukun. Kita lihat Ishak itu adalah orang yang mau mengalah. Ishak itu adalah orang yang mau menuruti orang tuanya. Ishak itu adalah orang yang mau berdamai di sekelilingnya. Dia di situ berdamai. Nanti bisa dibaca di rumah ya anakku ya. Sampai ayat 35 ya. Karena di situ menjelaskan hidup rukunnya si Ishak ini, anak Abraham ini adalah hidup rukunnya diambil dia adalah mau berdamai dengan orang lain. Mau dia mengalah dengan orang lain. Sama seperti disebutkan Intan tadi. Kalau mau hidup rukun di rumah, tidak merebut teman, tidak merebut mainan adik. Jadi dia mengalah. Nah, seperti itulah juga di sini Ishak. Dia mengalah, dia tidak melawan. Waktu dia mau dibawa disembelih oleh Abraham untuk Tuhan, dipersembahkan Rizki untuk Tuhan, dipersembahkan si Ishak itu, apa yang dilakukan Ishak? Dia menurut sama orang tuanya. Karena dia yakin dan percaya orang tuanya akan memberikan yang terbaik bagi dia kan. Jadi dia tetap menjaga, menciptakan hidup rukun itu bersama dengan orang tuanya. Nah, kemudian di dalam cerita ini Kejadian 26 ayat 12 sampai 35, mengapa tadi berkesinambungan ke judul kita? Di situ dia mengalah sama orang Filistin. Di situ dia mengalah sama orang Filistin dan pada akhirnya dengan mengalahnya dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang tadinya sudah ditutup orang Filistin itu adalah airnya, sumber air yang dibangun oleh Abraham. Ternyata setelah dia mengalah, setelah dia hidup rukun, dia tidak mau balas dendam sama orang Filistin, mereka mendapatkan berkat yang melimpah, keluar airnya itu. Jadi mengalir terus airnya. Nah, kemudian dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Ibu jelaskan, menegaskan bahwa hidup rukun sampai sesuai dengan perintah Tuhan akan mendatangkan berkat yang melimpah. Nah kan, sungguh ayat 1, sungguh alangkah baiknya jika saudara hidup bersama dan diam hidup rukun. Diam hidup rukun bersama dan mendapatkan berkat Tuhan seperti janggutnya Harun yang turun dari gunung Hermon. Artinya mengalir terus berkat itu jika hidup rukun. Oke, Ibu tunjukkan gambarnya. Bagaimana rupanya kalau hidup rukun di sekolah, biar bisa langsung dipraktekkan ya nak ya. Hidup rukun di sekolah. Hidup rukun di sekolah, biar Ibu tengok dulu ya nak. Oke, ini hidup rukun di sekolah. Lihat,
Hidup rukun di sekolah seperti yang disebutkan oleh Kaila tadi, bersama-sama, saling bergotong royong mengerjakan piket. Bagus, dilaksanakanlah itu. Hiduplah kau dengan rukun, ya kan? Kemudian bermain bersama di halaman dengan rukun. Ini berbagi bersama teman, berbagi makanan, itu hidup rukun. Ini belajar kelompok juga, hidup rukun. Ini juga bersama-sama, hidup rukun, berbeda agama, dan juga ada di sini yang pakai jilbab, juga bisa bersama-sama diam, hidup rukun bersama. Ya kan? Oke, diingatlah itu dan dilakukanlah itu. Kita lihat kalau di rumah. Kalau di rumah bagaimana hidup rukun di rumah? Tunggu ya di rumah ya. Biar Ibu lihat. Iya, kalau di rumah itu, lihat, kalau di rumah kakak mengajari adiknya belajar, ya kan? Di rumah, diajari kakaknya, ini orang tuanya saling bekerja sama dengan ayah dan ibunya. Itu. Nah, ini menolong orang tuanya. Nah, ini berbagi sama adiknya. Nah, nampak di situ saling senam. Nah, itulah yang harus kita lakukan, menciptakan hidup damai dan rukun. Nah, kita lihat bagaimana rupanya kalau enggak hidup rukun. Ibu tunjukkan gambarnya kalau tidak rukun. Oke, lihat kalau tidak rukun, berantem terus. Berantem terus, apa enggak? Sia-sia enggak hidupnya? Sia-sia. Kalau berantem terus, tercipta enggak harmonis? Oke, nggak tercipta harmonis, berarti sudah paham. Berarti sekarang Ibu kasih tugas diskusi kelompok ya. Nah, lihat itu digebukin, di sekolah juga nggak damai. Ini juga bersuara-suara kuat. Nah, ini sebagai bahan apa kita ya? Kita lihat di sini. Jadi kalau dibandingkan, mana yang hidup nyaman damai? Hidup rukun. Mana yang diinginkan Tuhan? Hidup rukun. Mana yang tidak diinginkan Tuhan? Tidak mau tidak bertengkar. Oke. Ibu buat tugas kelompok satu baris saja ya sayang ya. Ibu buat 3 kelompok aja. Gak usah pala jumlah namanya. Kita lihat di sini kelompok yang pertama adalah kelompok Daniel. Di sini di kelompok Daniel, biar Ibu langsung buat apanya, tuliskan di situ apa yang mau dikelompokkan ya sayanglah. Oh, Ibu kasih aja ya. Ibu kasih aja. Ini contohnya. Buat di sini. Yang nomor 1. Yang nomor 1 di sini. Buat di sini. Diskusi kelompoknya di sini. Jika bertemu dengan berbeda agama, apa yang kamu lakukan? Jika bergaul dengan berbeda agama, suku dan budaya, apa yang kamu lakukan? Oke? Apa yang tindakan yang kamu lakukan ya? Oke, Ibu kasih juga di sini. Nah, di sini. Di kelompok Musa. Kelompok Musa, memaafkan ini ya. Kamu buat di sini mengasihi teman yang membenci. Apa yang kamu lakukan? Tindakan kasih apa yang kau buat jika ada yang membenci kamu? Apakah kamu balas dendam atau segala macam? Itu diskusi barisan ini ya. Mengasihi teman yang membenci. Yang keempat ya sayang ya. Oke, yang terakhir di sini. Yang didiskusikan adalah. Ya, yang didiskusikan. Ini nanti ketua kelompoknya. Yang didiskusikan di sini adalah. Manfaat hidup rukun itu apa? Oke? Manfaat. Oke, cepat-cepat kerja. Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo, saling bertanya. Nah, ini juga. Saling bertanya, nanti disimpulkan ya. Ya. Saling bertanya, oke? Saling bertanya, oke? Iya. Oke, tuliskan Intan ketua kelompoknya. Elisa ketua kelompoknya. Tadi kelompok ini, jika bergaul dengan teman yang berbeda agama, berbeda suku, apa yang kamu perbuat sama dia? Apa yang kau lakukan? Ayo, tulis cepat. Apa yang kamu tuliskan? Oke, 2 menit. Diskusikan. Ayo, saling berbicara, ayo. Bisa bergabung ke sana sebentar. Tapi jangan ribut. Angkat apanya? Keluar dari bangkunya, bergabung ke belakang sebentar. Oke, angkat apanya, bergabung sebentar. Ayo.
Ayo diskusi, ayo ngomong. Ngomong aja, ayo. Ngomong. Cepat. Iya. Kasih sama ketuanya ya. Kalau sudah, keluarkan pendapatnya masing-masing. Keluarkan pendapatnya masing-masing. Manfaat hidup rukun itu apa? Keluarkan. Ayo pendapatnya. Ayo di sini. Oh, semangat ini ya. Di sini semangat. Ayo. Dah. Sudah siap? Dua baris aja. Oke, Ibu hitung mundur. Tugas kelompoknya. 5, 3, 5, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, ketua kelompok persentasekan ke depan. Biar Ibu bacakan apa yang menjadi jawabannya ya. Yuk, maju. Ketua kelompok. Iya, kelompok yang pertama adalah kelompok Daniel. Iya, jika bertemu atau bergaul dengan berbeda agama, suku, dan budaya, apa yang dilakukan? Oke, saling menghargai perbedaan, tidak mengejek teman yang berbeda dengan kita. Bagus, tepuk tangan. Iya, tunggu di situ ya nak, nanti saling sama-sama pergi. Kelompok kedua, kelompok Musa. Apa yang kita lakukan jika ada teman yang membenci supaya tercipta hidup rukun itu, ya kan nak? Oke, yang dilakukan oleh kelompok dua adalah yang membencinya menasehatinya, memaafkannya, dan mau berteman bersama-sama dan mengingatkannya supaya hidup rukun. Bagus, tepuk tangan. Oke. Kelompok yang ketiga, bagaimana hidup rukun itu? Manfaatnya apa? Oh, mantap ini. Manfaatnya akan mendapatkan berkat dari Tuhan kelimpahan. Yang pertama ya. Yang kedua, manfaatnya apa? Tercipta damai sejahtera dan hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Tepuk tangan. Oke, bagus. Kembali ke tempat, nilai 100 semuanya. Mantap. Mantap ini anak-anak ibu ya, kelas 4 ya, semua paham. Oke, nah itulah biar ibu simpulkan materi kita hari ini, bahwasanya aku mau hidup rukun. Aku mau, berarti tidak ada yang tidak mau. Jadi mau hidup rukun karena manfaatnya, karena mentaati firman Tuhan sesuai dengan tadi Kejadian 26 dan Mazmur 133. Di situ tadi sudah nampak. Maka dapat kita simpulkan materi kita hari ini adalah hiduplah dengan rukun, karena hidup rukun itu adalah pola yang hidup menciptakan damai sejahtera, yang menciptakan hubungan yang harmonis, yang menciptakan damai sejahtera. Ya, oke. Oh, kita lihat di sana. Sekarang pelajaran kita itu sudah kita lihat di sini, maka kesimpulan yang kedua adalah buatlah hidup damai dan rukun di dalam keluargamu, buatlah hidup damai rukun di dalam sekolah, buatlah hidup damai rukun di lingkungan masyarakatmu, di mana kau bermain, di rumah juga. Jadi untuk saat ini itulah kesimpulan pelajaran kita. Kita bertekad menyimpulkan kita harus mau hidup rukun sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, ada yang bisa dapat menyimpulkan deh selain simpulan ibu? Ayo Septian bisa, ayo siapa yang bisa? Intan, Armstrong, apa kesimpulannya anakku? Hidup rukun itu berdamai, bagus. Septian, ada yang bisa kau dapat kesimpulannya nak? Oke, Elisa, ayo. Bagus. Tidak membuat permasalahan, meningkatkan hidup bahagia. Bagus. Septian? Hidup rukun ini sangat penting karena hidup rukun ini menerapkan hubungan baik, damai, harmonis. Bagus. Oke, mantap. Kaila ada? Oke. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Tugas. Ibu kasih tugas ya. Tuliskan. Tugas ya. Tugas untuk minggu depan.
Coba ceritakan bagaimana menciptakan hidup rukun di rumah. Iya, oke. Coba ceritakan bagaimana menciptakan hidup rukun di rumah. Nomor 2. Nomor 2 ya. Coba kamu ceritakan bagaimana menciptakan hidup rukun di sekolah. Oke. Coba kamu ceritakan bagaimana menciptakan hidup rukun di sekolah. Oke, demikian pelajaran kita. Biar semangat untuk menyelesaikan pelajaran kita. Ice breaking yuk. Berdiri semua. Ice breaking, ayo cepat. Ice breaking. Iya. Tepuk. Tepuk Yesusku hebat. Yesus hebat. Yesusku hebat. Yesusku hebat. Yesusku hebat. Oke, silakan duduk. Iya. Jadi ada yang perlu lagi ditanyakan? Oke, minggu depan kita lanjutkan dikerjakan PR-nya, ditutup bukunya. Ayo kita bersatu di dalam doa biar Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup seperti biasanya kita bernyanyi sesuai dengan judul kita ini atau materi kita ini. Ada Ibu ambil nyanyian kita untuk menutup hari ini. Rukun cinta satu dengan yang lainnya. Ayo, kita nyanyikan sama-sama. Lihat ke dinding semua. Iya, kita oke. Rukun, tunggu ya sayang ya. Kita setting dulu apanya Bluetooth-nya. Biar apa dia? Biar nyambung dia. Oke. Yuk. Ya. Ya. Oke. Kita lihat. Biar agak lebar. Oke. Hati serta mata itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau sudah memberkati kami dalam pelajaran kami ini. Engkau mengajari kami Tuhan bahwa kami harus mau hidup rukun antara satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk memenuhi janji-Mu, berkat-berkat-Mu kepada kami Tuhan. Maka hari ini Engkau memberkati kami, mengajari kami supaya kami hidup rukun, supaya kami dapat mendapatkan berkat-Mu Tuhan dan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Berkati anak didik kami Tuhan untuk melakukannya, berkati orang tuanya, berkati sawah ladang, dan berkati semua panjang umur. Bahkan juga kami menyelesaikan materi ini, walaupun selesai Tuhan materi ini, tapi kasih-Mu tidak akan berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami, dan layakkan kami menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Oke, ini jam istirahat ya, main-main ya nak.